Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Dan no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Oke? Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat dengan maskulin. Bismillah. Seven of Cups, Nine of Cups, the King of Wands, the King of Cups. Ini kenapa menghayal ya, berharapnya tuh tinggi banget ini. Nine of Swords, the Page of Pentacles, the Devil. Maskulin, kamu berharap dan menghayal seluruh harapan kamu terwujud, seluruh rencana kamu tercapai, ya, dan apa yang kamu pikirkan juga terjadi. Tapi ini hanya ilusi ya, harapan. Dan kamu stres mikirin ya kehidupan kamu yang baru. Dan kamu juga depresi, ada rasa takut tentang masa depan kamu dengan orang baru. Karena dimulai dari nol lagi kan, gitu. Dan aku ngelihatnya memang coba berpikir untuk meraih keinginan kamu ya, dalam sebuah masa depan kamu. Tapi di sini kamu tidak terbuka tentang seluruh rencana kamu, termasuk dengan orang baru ya. Aku ngelihatnya, sehingga ya kamu dihantui rasa ketakutan, dihantui rasa ketidakseimbangan ya. Dan aku ngelihatnya memang kamu gelisah sih tentang masa depan kamu dengan orang baru, karena ya semuanya tidak sesuai harapan selama kamu dengan dia gitu ya. Kamu juga takut mendengar kabar dari permainan kamu sendiri. Bahkan di sini juga kamu kecewa ya dengan triparty ini. Tadinya kamu merasa sudah bangkit dari kisah masa lalu bersama feminim. Tuh ya. Kamu coba untuk bangkit dari kisah masa lalu bersama feminim. Justru sekarang kamu yang merasa kehilangan semangat ya. Dan kamu juga kehilangan jiwa kamu, karena feminim memilih untuk mengambil karma kehidupan dia sendiri ya. Aku ngelihatnya. Dan di sini kamu coba untuk bangkit dan coba untuk hidup bersama dengan orang baru ya, sebagai sepasang kekasih yang tadinya kamu rasa akan baik-baik saja, bahkan lebih baik gitu ya dibanding dengan feminim. Tapi ternyata tidak. Kamu kecewa dan kamu marah ya maskulin. Kamu marah. Jadi perjalanan hidup kamu ini penuh dengan energi negatif, terutama dalam ilmu hitam, pelet, dan guna-guna, dan juga gosip. Ya, kamu mendengar kabar yang tidak menyenangkan dari orang baru. Bahkan juga ini bisa permainan kamu ini akan terbongkar. Dan orang baru ini mendengar tentang keburukannya kamu selama ini. Ya, memanfaatkan, tukang menipu, tukang selingkuh gitu ya.
ini kamu gelisah, stres nih mikirin orang baru ini kalau dengar kabar kamu, terutama keburukannya kamu, ini akan menjadi apa. Ya. Berpikir memilih target atau coba untuk bermeditasi untuk mencapai keinginan kamu ya. Terutama masa depan kamu yang selama ini kamu pikirkan. Tapi ternyata ini sia-sia ya. Sia-sia. Dan ini membuat kamu tersiksa ya, dan membuat kamu ya merasa ketakutan, gak nyaman ya. Aku ngeliatnya kamu gak nyaman. Tuh. Oke. Kamu bisa berdealing dengan water sign, fire sign, air sign, earth sign juga. Okay. The Knight of Pentacles, Two of Cups, Four of Pentacles, Ten of Wands, Four of Wands, the Star, and the Eight of Cups, Four of Cups, Two of Pentacles, Eight of Swords. Maskulin ini tersiksa sebenarnya karena dramanya tidak putus-putus dan selalu bermimpi buruk tentang penyesalan dari masa lalu ya. Dan dia depresi perjalanan hidupnya, terutama karirnya yang selama ini dia pikir sukses tapi ternyata malah memberikan banyak drama dan memikirkan masalah keuangan, yaitu utang piutang ya, aku ngelihatnya. Kecewa dengan pilihan dia karena sebagian dari maskulin ada yang diduakan juga dan ketahuan ya. Jadi ini adalah karma, keadilan ya, keadilan. Keadilan dari Tuhan, dari perbuatan dia sendiri, yang harusnya dia jujur sama feminim. Aku baru mau ngomong udah dikasih lihat ini. Ya, seharusnya jujur sama kamu, tapi dia tahan ya komunikasinya sama kamu karena gengsi. Pada akhirnya keadilan berjalan perlahan tapi pasti, dan ini membuat ya si DM maskulin ya merasa menang karena sudah meninggalkan kamu tanpa kejelasan ya. Dia meninggalkan kamu nih, kamu memutuskan meninggalkan dia dengan kebingungan ya. Jadi kayak ya udahlah, daripada berantem mulu, pusing, ditanya kejujuran juga enggak jujur-jujur, yang ada ujungnya berantem gitu kan. Udahlah, lebih baik kamu yang menyingkir nih, kata feminim. Terlalu banyak drama, sudah sering memperbaiki komunikasi ya, tentang drama ini malah terjadi pertengkaran terus menerus, bahkan juga kamu merasa terpojokkan ya, malah kamu yang diserang dengan kata-kata kasar atau dengan kata-kata ya dia fitnah kamu ya, katanya kamu lah yang selingkuh bla 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 bla, padahal
dia yang masih mempertahankan kebohongannya dia untuk jujur sama kamu. Pada akhirnya ya dia harus berkompetisi nih dengan kemenangan yang dia raih karena dia meninggalkan kamu tanpa kejujuran. Pada akhirnya apa yang dia dapati, entah itu pekerjaan, entah itu perhatian, pada akhirnya ini mengikat dia dalam drama yang tidak pernah putus. Terutama tentang keuangan juga ya. Tersiksa, tersakiti, terluka, dan penuh dengan kecewa yang harus dia hadapi. Ya, dia akan coba untuk move on dari pilihannya dia selama ini. Ya, di sini memang dia coba hidup bersama dengan orang baru saat ini. Sudah ada yang menikah dengan orang baru. Walaupun kestabilan dia menjadi stuck ya, karena trust issue di masa lalu masih dia bawa bebannya di dalam pernikahannya dengan orang baru. Berharap bisa kembali ke kamu ada, tapi saat ini memang dia sedang hidup bersama dengan orang baru dulu. Ya, tapi dalam perjalanannya pun dia belajar dari nol juga tentang hal-hal spiritual ketika dengan orang baru. Jadi terbalik, yang tadinya kamu nggak belajar ketika bersama dia, kamu jadi lebih belajar spiritual. Sekarang estafet, ya estafet. Jadi dia sekarang belajar tentang spiritual sedikit demi sedikit. Ya gara-gara orang baru ini. Kenapa? Karena orang baru ini malah membuat dia depresi, membuat dia stres, membuat dia nggak nyaman, ya, bahkan membuat dia merasa nggak sukses, ya, tertekan dengan tanggung jawabnya dia sendiri, perbuatan dia. Mencoba memperbaiki target hidupnya dia dengan cara mengejar mimpi-mimpinya. Perlahan-lahan dia ingin memperbaiki apa yang sudah dia perbuat. Ya berharap sih bisa kembali ke kamu lagi. Harapannya seperti itu doa dia. Tapi stuck ya rencananya untuk kembali ke kamu. Kenapa? Karena trust isunya belum bisa dia selesaikan dengan benar gitu ya. Dia masih memendam perasaan terhadap kamu, terhadap orang ketiga, ya. Dan dia juga masih ada rasa ketakutan ketika kembali dengan kamu lagi gitu ya. Dan aku ngelihatnya memang ya dia coba untuk belajar spiritual juga ketika dia bersama orang baru. Jadi terbalik. Ya. Berharap bisa mencapai keinginan dia, kestabilan hidupnya, apalagi apa yang dia inginkan ini terwujud, tapi ternyata stuck. Semua itu karena ya dia memendam perasaan ya, memendam trust issue-nya dia terhadap hubungan, bukan hanya dengan kamu trust issue-nya, tapi dengan orang baru juga ya. Walaupun dia hidup bersama atau satu atap dengan orang baru, tapi dia masih mikirin kamu. Malah tersiksa. Ya, tersiksa perasaannya dia. Menghayal bisa kembali ke kamu dengan harapan ya dia bisa berpetualang lagi, mendapati jiwanya dia lagi ketika bersama kamu. Tapi ternyata itu tidak mudah. Kenapa? Karena tanggung jawabnya itu besar. Ya, apalagi tentang kesuksesan dia yang sekarang dengan orang baru ini, ya udah nggak seperti dengan kamu gitu loh. Banyak masalah. Six of Cups, Nine of Wands. Ace of Swords. Five of Wands.
Five of Cups, kan? Ace of Cups, the Moon, the Lovers, the Hangman, Page of Wands, and the Queen of Wands, the Devil. Kamu obsesi memang sih untuk feminim. Obsesi untuk bangkit dari kehancuran ya. Karena sudah merasa ending dari maskulin. Kamu ingin endingkan kekecewaan kamu, penyesalan kamu, kehampaan kamu. Ya. Kamu coba untuk hancurkan dan endingkan, bangkit kembali. Ini yang kamu lakukan. Ya, bangkit dari hubungan toksik ataupun dari ancaman-ancaman. Ya, bangkit dari hal-hal negatif gitu loh. Makanya kamu lebih banyak belajar tentang spiritual ya. Coba untuk memaafkan, melupakan, bahkan kamu juga optimis untuk meraih spiritual kamu lebih tinggi gitu ya, lebih dalam. Aku ngelihatnya. Makanya kamu optimis banget dengan perjalanan spiritual kamu, walaupun tanggung jawabnya besar. Ya. Dan kamu menerima. Karena kalau perjalanan spiritual kamu itu tidak akan mudah. Pasti ada sesuatu hal yang akan coba untuk menggantung kamu, terutama dengan koneksi twin flames ya. Yang masih membayangi kamu. Dan kamu juga bingung nih feminim, antara kembali dengan pasangan lama atau dengan orang baru. Kamu juga diberikan energi itu. Jadi kayak gini, maskulin mau udahan dengan pasangan barunya, kembali ke kamu. Ini terbalik sekarang. Kamu ingin udahan dengan pasangan lama dan mencari pasangan baru. Terbalik ya jadinya. Karena kamu sudah menerima dengan ikhlas ya, kamu menerima cacian, makian, fitnahan. Kamu coba untuk bangkit ya dari kehancuran dan kepurukan. Six of Cups, Nine of Wands. Aku nunggu aja nih guys. Mas Boleh memang lagi konflik batin nih terhadap koneksi sekarang. Ketika kamu sudah menerima dan sudah coba untuk move on ya, walaupun masih menggantung koneksi ini ya, tentang perjalanan twin flames, kamu masih ngerasa gitu dia akan kembali. Insting kamu sih nggak salah sih padahal, tapi memang semuanya kan butuh keyakinan ya, dan ditambah lagi kita nggak mungkin stuck dalam kehidupan menanti dia terus gitu. Mas Gule masih menyimpan memori indah bersama kamu. Ingin sekali communication dengan kamu dan menjelaskan tentang kisah masa lalu. Kenapa sih bisa terjadi putus dengan kamu? Tapi ini masih konflik batin dalam diri dia. Coba mempelajari sih sebenarnya dia ini tentang koneksi twin flame sekarang. Tapi ini bertentangan ya, antara logika dan perasaan, hasrat dia juga. Tapi dia nggak bisa melupakan kisah masa lalu. Bahkan dia dengan orang baru ini pun rumah tangganya sebenarnya udah hancur, kacau ya, udah berantakan, masa depannya udah nggak jelas juga. Menghayal bisa kembali ke kamu, berharap dan bisa melindungi koneksi ini kembali. Tapi ini rasanya berat banget untuk melangkah ke kamu, apalagi menjujurkan rencana-rencananya dia ke depannya dan yang kemarin gitu ya. Ini tanggung jawabnya besar dan ini menjadi suatu beban buat hidupnya. Dan ini menjadi orang yang banyak kegelisahannya karena banyak pikiran, stres, overthinking, dan konflik batin. Antara jujur atau enggak dengan kamu, jujur atau enggak dengan orang barunya. Kalau dia ternyata nggak bahagia dengan orang barunya.
ya. Dan dia stres banget sebenarnya, bermimpi buruk terus. Jadi dia ketemu sama kamu ataupun ngobrol dengan kamu tuh di bawah alam sadar. Apa saya? Ya, di bawah alam sadar terus ini. Dia tersiksa sebenarnya. Pengen ngobrol dengan kamu secara fisik gitu, tapi nggak bisa. Karena dia juga ya terikat dengan orang barunya. Ya. Dan aku ngelihatnya di sini dia pengen langkah ke kamu tuh juga kehenti, kehalang. Ya karena kejujurannya dia masih dia pendam. Tujuannya untuk bisa perbaikin lagi ke kamu juga masih kependam. Yaitu dia, karena orang barunya ini ternyata tidak sesuai harapannya dia, dan dia sudah terikat dengan orang baru ini dalam sebuah pernikahan atau tunangan, ya. Dan dia ingin memperbaiki banget sih, ya, memperbaiki koneksi ini dan mencapai harapannya dia lagi, terutama ya tentang cita-citanya dia. Tapi ternyata stuck. Dia hanya bisa diam diri, ya, dan hanya bisa aku nunggu komat. Nah, oke. Dia bermimpi bisa bermesraan lagi dengan kamu, bisa bersama, tapi terhalang ya karena kejujuran dia belum bisa dia lepaskan, belum dia fokuskan ke kamu, belum bisa jujurkan ke kamu, sehingga ini menjadi beban dalam tujuan hidupnya dia kalau jujur ke kamu, karena akan tertekan dengan drama lagi ya, terutama ya kisah masa lalu gitu. Tapi kalau nggak dijujurkan makin ya membuat dia makin tertekan juga sih sebenarnya. Jadi ya dilema, ya dilema. Oke, aku ngeliatnya di sini ada moving through discomfort. Today I will face discomfort, trusting that feelings of healing and release are on the other side. Help me, God, to feel whatever I need to feel to be whole and healthy. While I'm doing this, I will trust that I'm cared for and protected by myself, my friends, my higher power and universe. And I'm assuming financial responsibility. Today I will repair and restore my money-related issue. I will not allow others to hurt me financially, and I will take responsibility for any matters that I have created. I will ask God to help me with the details of my financial life, and I will trust that everything will work out in the best way possible. Today I will practice healthy giving and understanding that caretaking and compulsive giving don't work. I choose what I want to give, to whom, when, and how much. It's a take time to learn how to give in healthy ways. It takes time to learn to receive. Balance will come. Healthy giving. Getting calm. Today I will stop searching for happiness outside myself. If I'm in the frenzy state, I'll get calm, get back on track, and remember that the key to happiness is inside me. Often after I have become peaceful and accepting what I want comes to me with ease. Oke guys, jadi aku ngeliatnya di sini dia lagi berusaha bisa melewati kehidupan dia yang tidak nyaman, terutama tentang keuangan yang harus dia tanggung jawabkan, ya,
karena banyak sekali permasalahan tentang keuangan, sehingga dia dengan orang barunya ini sebenarnya tidak baik-baik saja gitu ya, lagi bermasalah. Dan aku ngelihatnya dia ya maskulin ini coba untuk bisa lepas dari orang baru, makanya dia nggak bisa ke kamu dulu, hanya bisa menghayal, berdoa ya bisa kembali ke kamu, karena dia sini tertekan dengan orang barunya, terutama yang sudah berumah tangga ya. Ini banyak masalah yang akan terungkap lagi dia dengan orang barunya, entah itu masalah lalunya orang barunya yang membuat dia menyesal memilih orang barunya ya, atau masalah dia dengan orang lamanya ya, orang yang kamu dealkan memiliki pasangan yang lain ya, jadi mengungkit masa lalunya lagi, dan ini membuat kacau ya tentang koneksi dia dengan orang baru spiritualnya. Dan ini membuat ya dia merasa udah nggak nyaman sebenarnya, udah nggak bisa bersama, karena dia nggak menjadi dirinya dia sendiri, dan ini nggak sehat. Dia tahu hubungan ini nggak sehat, maka dia coba untuk fokus ya dalam keuangan sekarang, bekerja tentang keuangan, coba memperbaiki, dan dia coba untuk meminta tolong kepada Tuhan juga di sini ya, juga sama ingin memiliki hubungan yang sehat ya, dan sama-sama saling memberi dan saling menjaga gitu, melindungi, bahkan juga menghargai. Dia ingin ketenangan sebenarnya, tapi memang ini nggak mudah, karena semuanya itu dari dirinya dia sendiri, rencana-rencananya dia yang kemarin, yang dia tidak jujurkan ke kamu dan juga ke orang baru seluruhnya. Dia coba untuk bisa memperbaiki sih kesehatan dia juga sakit nih kayaknya ya, karena pikiran tentang keuangan, pikiran tentang kenyamanannya udah nggak ada, masa lalunya terungkit kembali ya, dan dia juga mengenang kisahnya dengan kamu, apalagi kamu juga sudah bisa menerima ya tentang serangan-serangan gaib, kehancuran, fitnahan ya, kamu sudah kuat. Ini yang membuat dia merasa energinya itu sangat terpuruk sekarang, karena kamu sudah mulai bisa menguatkan diri kamu dalam spiritualnya kamu. Dia sedih loh, nangis ya, kapan ya gue punya kehidupan yang lebih baik lagi, terutama keuangan, kesehatan lagi, hubungan yang lebih sehat, tenang. Sekarang dia menyesali, dia merasa orang-orang sekitarnya dia ini bermasalah terus-menerus ya, terutama tentang percintaan, keuangan yang gak pernah habis-habisnya, karena ya selalu datang dan pergi dalam hidup dia sekarang. Tadinya dia ke kamu datang dan pergi, sekarang mereka yang datang dan pergi. Ini kebalik ya jadinya, estafet ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.